Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita semua berdoa dulu. Membaca doa mau belajar. Dengan harapan semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi PAI tentang menerima qadha dan qadar. Minggu kemarin Bu Guru sudah memberikan literasi kepada anak-anak melalui link modul seperti biasanya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan apa yang sudah anak-anak pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang menerima qadha dan qadar Allah. Anak-anak, qadha dan qadar Allah ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu memahami makna qadha dan qadar. Yang kedua, contoh dari qadha dan qadar. Yang ketiga adalah hikmah kita beriman kepada qadha dan qadar. Biar anak-anak lebih memahami apa itu qadha dan qadar, maka sekarang akan dijelaskan oleh Bu Guru. Ya. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua makhluknya. Ya, jadi memang itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, sebelum kita dilahirkan itu sudah tertulis di sana tentang qadha Allah kepada kita semua. Ya. Apa saja yang termasuk qadha Allah nanti diterangkan di berikutnya. Sekarang apa itu qadar? Qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap makhluknya. Ya, yang telah berlaku. Dan qadar ini sering disebut juga dengan takdir. Ya. Sering juga disebut dengan takdir. Takdir yang masih bisa dirubah. Bisa berubah dengan usaha kita. Jadi qadha dan qadar ini biasanya ada yang menyebutkan dengan takdir. Takdir itu pun dibagi menjadi 2, yaitu ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ya, jadi ada 2, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Sedangkan yang takdir mu'alaq masih bisa dirubah. Jadi dalam bahasa kita biasanya bukan menyebutkan qadha qadar Allah, bukan, tapi takdir. Itu biasanya kalau kita menyebutkan. Nah, apa saja yang termasuk qadha Allah? Contohnya, apa saja yang termasuk qadar Allah? Contoh dari qadha Allah yaitu 1. Nah, itu ada matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu adalah contoh qadha Allah, tidak bisa dirubah. Kemudian ada lagi kematian.
Anak-anak, kematian ini adalah qadha Allah dan manusia tidak akan bisa merubahnya meskipun hanya 1 menit. Kalau memang ditakdirkan, nah makanya tadi kebiasaan manusia menyebutnya takdir. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah jam 9 meninggal, maka jam 9 pas itu juga meninggal. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memajukan atau memundurkan yang namanya kematian, ya. Dan untuk kematian inilah yang tadi sudah ditulis sejak zaman azali, ya. Di samping kematian ada juga kelahiran, ya. Anak-anak, meskipun zaman sekarang banyak orang yang lahir tidak normal, tidak seperti zaman dahulu. Banyak sekarang orang yang melahirkan dengan sesar atau operasi. Tetapi tetap saja itu sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau Allah menghendaki misalnya si Santi lahir pada hari Senin, meskipun sudah diusahakan sebelum hari Senin itu harus sudah lahir misalnya, tetapi tetap tidak bisa, ya. Tetap hari Senin dialah lahir sesuai dengan ketentuan dari Allah, sesuai dengan qadha-nya Allah. Sekarang kan bisa, Bu, misalnya ingin melahirkan tanggal 17 Agustus misalnya. Karena memang sudah waktunya lahir. Tetapi karena Allah menghendaki tidak tanggal 17, maka tanggal 17 pun tidak lahir. Nah, bagaimana kalau sudah sesuai dengan perjanjian dengan dokter, misalnya Bu, tanggal 17 saya operasi, misalnya. Operasi biar anak saya lahir tanggal 17 bulan Agustus. Biar sama dengan hari kelahiran bangsa Indonesia, misalnya. Tetapi kalau memang takdirnya Allah, qadha-nya Allah tadi bertepatan tanggal 18 bukan tanggal 17, maka tanggal 17 pun itu tidak jadi operasi. Ada saja halangannya. Malah bisa juga yang tidak operasi tanggal 16 sudah lahir, lahir dengan normal tanpa menunggu operasi. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah tanggal 16 lahir. Jadi kematian, kelahiran itu adalah qadha-nya Allah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian ada lagi itu contoh planet. Nah, planet berputar sesuai dengan porosnya. Itu juga termasuk contoh dari qadha Allah. Di samping itu ada lagi jodoh. Nah, jodoh kita ini anak-anak juga sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun dia misalnya sangat benci kepada seseorang, tetapi karena dia memang ditakdirkan oleh Allah menjadi jodohnya, maka pasti akan bertemu meskipun awalnya itu benci. Sama juga orang ketika sudah berpacaran misalnya 4 tahun dia menjalin pacaran, keinginan mereka berdua adalah menikah, tetapi karena bukan jodohnya, maka tidak akan jadi menikah. Ada saja halangannya. Misalnya yang satu sebelum menikah kecelakaan meninggal. Akhirnya tidak menjadi menikah. Itu adalah karena tidak jodoh. Jodoh itu termasuk contoh qadha dari Allah. Ada juga yang tidak pernah bertemu. Kemudian dalam suatu hari, padahal itu sangat jauh, misalnya satunya di negara Malaysia, satunya di negara Amerika, karena berjodoh, mereka pasti akan dipertemukan dalam suatu tempat. Jadi yang namanya jodoh, kematian, kelahiran itu adalah contoh qadha Allah yang tidak bisa dirubah. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian apa saja yang termasuk contoh qadar? Nah, ini contoh dari qadar. Nah, itu lihat anak-anak gambar anak belajar. Misalnya anak-anak karena sekarang tidak bisa.
tidak bisa pelajaran, salah satu pelajaran misalnya. Tetapi karena dia mempunyai keinginan untuk bisa, dia belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa. Itu namanya qadar Allah. Ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Misalnya awalnya dia tidak bisa membaca karena dia berusaha dengan sangat keras biar bisa membaca, akhirnya dia bisa membaca. Itu adalah contoh qadar Allah. Kemudian ada lagi dalam suatu perlombaan, karena dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan juara, dia sangat berusaha maksimal, semaksimal mungkin, akhirnya dia dapat juara. Misalnya ada anak-anak mau lomba pidato atau ingin mengikuti lomba kiroah. Nah, karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dia belajar dengan giat, akhirnya dia bisa meraih juara. Anak-anak pun bisa seperti itu. Anak-anak belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, akhirnya pun mendapat juara kelas. Nah, itu pun adalah qadar Allah. Misalnya dia di awalnya dia tidak bisa apa-apa, tetapi karena dia berusaha, akhirnya dia mendapat juara kelas. Itu adalah contoh qadar Allah. Misalnya ada lagi seorang yang hidupnya awalnya itu sengsara, tetapi karena dia berusaha ingin menjadikan dirinya ini orang sukses, menjadi dia seorang pengusaha, menjadi orang yang kaya, dia tidak mau lagi hidup dengan dalam keadaan yang susah, maka dia berusaha bekerja dengan giat, bekerja semaksimal mungkin, akhirnya pun dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari qadar Allah yang bisa kita usahakan. Awalnya dia nggak bisa membaca, belajar terus setiap hari, akhirnya bisa membaca. Awalnya dia tidak bisa pandai berkiroah karena mempunyai keinginan yang keras agar bisa, akhirnya dia juga bisa berkiroah. Ketika mengikuti perlombaan, akhirnya pun dapat juara. Awalnya dia seorang yang tidak punya, hidupnya menderita karena dia ingin berubah, bekerja keras, bersungguh-sungguh mencari penghasilan, akhirnya pun dia sukses menjadi orang yang kaya. Itu adalah contoh dari qadar Allah yang masih dapat kita rubah. Paham ya anak-anak ya? Kemudian apa hikmahnya kita beriman kepada qada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita kalau sudah beriman, maka kita akan bisa melaksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, ya. Kemudian memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, menerima apapun pemberian dari orang tua, tidak bersikap sombong, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, santun dan rendah hati dalam bersikap. Itu adalah hikmah yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita kalau kita mampu untuk beriman kepada qadarnya Allah. Sekarang kalau kita beriman kepada qadarnya Allah, apa saja itu yang akan kita lakukan? Satu, yaitu menyadari bahwa semua yang kita cita-citakan itu bisa terwujud jika kita berusaha. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Siapa yang merasa percaya diri, maka dia akan lebih giat untuk mencapai apa yang inginkan. Kemudian yang ketiga adalah giat dan disiplin dalam belajar, karena itu adalah kunci kita untuk meraih kesuksesan. Anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak dan anak-anak semakin termotivasi untuk berubah lebih baik lagi. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.